Bang Hensa sendiri yakin nggak bahwa ini berkaitan dengan lontaran-lontaran pernyataan atau apapun dari Pak Ferry, Pak Profesor yang kadang-kadang memang sangat tajam ya? Bukan sangat tajam, dia kan memang menyerang Purbaya. Bisa inilah Purbaya mundur aja dan lain-lain. Kalau menurut saya sih ya sangat wajar kalau kemudian kita berpendapat seperti itu. Seorang Purbaya, Kang Nasr, di awal-awal pemerintah seharusnya hal ini tuh bisa diselesaikan dengan teknologi tercanggih yang ditinggalkan para pendiri bangsa. Ya namanya musyawarah. Purbaya nggak berani ngadepin Ferry Latuhinnya di sini. Ya oke lah kalau lo nggak mau ada perbincangan yang live gitu ya. Tapi direkam boleh dong. Ya kan kasihan Ferry-nya takut ada abuse of power di ruangan kan kita nggak tahu juga. Saya maksud gue kalau para pejabat itu mau bermusyawarah, gue rasa sih nggak sampai harus melibatkan anak buahnya Purbaya juga. Di tengah menjadi perbincangan hangat dan serius di antara para podcaster politik, yakni sebuah fakta bahwa beberapa podcast, paling tidak Henry Satrio Podcast, kemudian Madilog sendiri, Akbar Faisal, Zainal Kasali, Inyus, Karni Ilyas, dan Helmi Yahya, setidaknya itu yang sempat kami cari, dipanggil oleh Ditjen Pajak untuk berbincang-bincang mengenai salah satu akun pajak, dan itu akun pajak itu adalah akun pajak dari Profesor Ferry Fadilah Latuhihin. Ada yang terasa kurang elok karena bagaimanapun dalam satu negara hukum kita mengenal apa yang disebut sebagai the equality before the law. Sementara hingga saat ini kami hanya pernah diminta datang satu kali untuk ditanya-tanya tentang satu akun pajak yang sempat kami undang, yakni Profesor Ferry Latuhihin, dan yang lain tidak. Nah, untuk menggali salah satunya persoalan itu, dan karena kita tahu ini negara penuh dengan segala macam persoalan, maka kembali lo kali ini saya undang Bang Henry Satrio. Terima kasih, Bang. Kita samakan dulu suaranya nih. Ya. Abang kan juga diundang ya? Saya diundang. Bisa ceritakan nggak? Ya, saya dapat surat resmi. Kemudian memang di situ dijelaskan bahwa diperiksa untuk diminta keterangan tentang Ferry Latuhihin, pajak Ferry Latuhihin. Saya kemudian bicara karena saya pikir itu pasti nggak mungkin saya sendiri kan. Ada acara waktu itu Bang Ray Rangkuti suratan anaknya. Ya, bertemulah kita itu di satu ruangan ya. Ada Bang Akbar, kemudian beberapa podcaster lah. Kemudian di acaranya Bang Doli, ketemu lagi dengan Bang Renald Kasali. Gitu ya. Jadi, ternyata saya nggak sendirian. Seru juga nih. Ya kita kasih tahu ke Ferry kan. Prof, ini gue besok diundang kantor pajak di Kebon Sirih. Terus lo gimana? Gue dateng lah. Orang kita kan nggak salah ya. Jadi, kalau justru nggak hadir, kerugiannya ada 3 kan. Yang pertama kita gelisah. Yang kedua kantor pajaknya, petugas pajaknya juga gelisah karena diomelin atasannya kan. Kok nggak datang ya. Yang ketiga nggak jelas-jelas gitu. Makanya tuh saya pikir datang. Dan ternyata keputusan saya datang dan hadir itu benar gitu. Satu, petugas pajaknya waktu itu Pak Sonidang itu sangat profesional. Dia tidak mempersulit, bertanya sesuai dengan konteks substansi, dan setelah itu selesai gitu. Apa yang ditanyakan? Yang ditanya sebenarnya pertanyaannya satu aja. Apa? Mas Hensa ngundang Prof Ferry Latuhihin dikasih apa gitu. Prof Ferry itu dikasih apa? Dikasih honor ya? Enggak, saya jawab 2. Satu, saya nggak pernah ngasih uang karena keterbatasan. Ya namanya kan saya dosen kan. Keterbatasan kita, jadi kita kasih dia semua narasumber saya itu pilihannya cuma 2, buah atau cookies gitu. Seingat saya waktu itu Prof Ferry saya kasih cookies karena kalau buah kan besar. Dan kita tahu kita kan tahu juga bahwa dia ini seringnya itu pakai ojek kan kemana-mana. Emang dia pecinta transportasi umum gitu. Jadi ya udah saya bilang begitu gitu. Terus yang lain-lain gimana? Saya bilang, Akang, nanti kapan-kapan main aja ke lembaga survei Kedai Kopi. Itu tuh tempatnya kan homey. Jadi banyak juga tokoh-tokoh tuh gak cuma tokoh masyarakat sipil, menteri, pejabat negara tuh suka main, ngobrol aja.
Nah, Ferry Latuhin juga begitu, salah satu teman yang emang sering main ke situ. Jadi dia datang, terus kita podcast yuk. Ya masa saat itu juga ya? Iya, masa dia yang minta podcast kita mesti bayar dia kan? Ini kan win-win solution aja. Lo ada curhatan apa, terus kita dapat viewer kan gitu. Ya seru juga. Tapi intinya adalah saya kagum sama petugas pajak itu kemarin ya Kang Sony. Jadi dia tidak melebar kemana-mana, sangat profesional, fokus apa yang memang dicari gitu ya. Terlepas dari berbagai kontroversi atau polemik yang mengatakan ini nggak pantas cuma untuk Ferry Latuhin atau misalnya apakah ini gara-gara Ferry Latuhin sering menyerang Purbaya, mengkritik Purbaya, atasannya para petugas pajak. Sama sekali dia nggak bicara seperti itu. Dia melakukan tugasnya aja. Makanya saya pikir, gue apresiasi nih. Jadi yang dia tanyakan saya jawab. Dan itu cuma sebentar, pertanyaan cuma satu. Tapi ini firm, hanya buat Ferry Latuhin. Artinya yang lain-lain kemudian ganti. Saya cuma ditanya itu doang. Ferry Latuhin gimana? Saya cuma jawab itu. Buah sama cookies gitu. Gue nggak tahu itu kalau itu. Kami juga diundang. Tentu yang datang kan nanti Pemret ya. Kami diundang dan juga yang ditanyakan ya sama Ferry Latuhin juga. Ya udah, berarti kan sebetulnya ada apa atau pajak dengan Ferry Latuhin? Nah, itu saya tanyakan ke abang sempat nggak? Bukan ngorek-ngorek sih. Enggak. Sama sekali dia juga menjaga frame pekerjaan dia, job desk-nya di hari itu dia tidak bicara banyak. Hanya kan namanya kita kan bisa memperkirakan ya kenapa kemudian Prof. Ferry yang menjadi targetnya gitu. Tapi ya menurut gue sih ya itu harus diselesaikan juga. Jadi Pak Ferry ya nggak apa-apa, kasih aja keterangan itu gitu. Kalau Bang Hensat sendiri yakin nggak bahwa ini berkaitan dengan lontaran-lontaran pernyataan atau apapun dari Pak Ferry, Pak Profesor Ferry yang kadang-kadang memang sangat tajam ya? Bukan sangat tajam, dia kan memang menyerang Purbaya nggak bisa inilah, Purbaya mundur aja dan lain-lain. Kalau menurut saya sih ya sangat wajar kalau kemudian kita berpendapat seperti itu. Gitu. Seorang Purbaya, Kang Darso, di awal-awal pemerintahannya, Henry Satrio ini salah satu yang optimis bahwa this is it. Ini pilihan Prabowo yang bagus. Dia berani lepas dari bayang-bayang Sri Mulyani, pilih Menteri Keuangan yang baru. Dan gaya Purbaya waktu itu kan cowboy. Betul. Semua orang memuji dia. Teman baik saya di Kavi Komunpat bilang begini, ini siapa? Ada namanya Cici ya. Oh iya. Tuh, ini baru kali ini saya nih ada Menteri Keuangan ngajak kita tajir bareng-bareng. Coba. Gue setuju tuh sama dia. Tapi seiring berjalannya waktu, dia juga tuh katanya salah gue ya. Dia belum bisa apa-apa juga gitu. Jadi maksud saya. Nah yang berubah ini coba Cici atau Bang Hensat juga? Nah kalau gue kan kita ngikutin politik kan begitu. Apalagi kan ya kita ini kan hidup di alam nyata lah. Yang kita paham kok barang-barang naik, kok kita susah belinya segala macam gitu kan. Ya kita kan merasakan itu gitu. Belum lagi teman-teman yang lain ada Jawer, ada macam-macam lah. Jadi banyak orang-orang itu yang kemudian kok begini ya? Nah harusnya kan kalau saya jadi Menteri Keuangan, kalau jadi Purbaya, introspeksi juga gitu. Tapi kan beliau ini kadang-kadang dilawan yang begitu-begitu itu. Sampai akhirnya presiden yang marah-marah sama pengamat kan. Jadi begitu gitu. Jadi gue menyayangkan hal itu juga walaupun we have no choice kan sekarang. Ya kita memang meletakkan itu ke Pak Prabowo dan kalau keuangan meletakkan beban pundak itu kepada Pak Purbaya. We have no choice sebagai rakyat kan. Nah harusnya kalau demikian adanya, ya dia lakukanlah apa yang harus dia lakukan. Kan dia bikin Panda Bond, konon kabarnya gagal. Patriot Bond yang sangat kontroversial karena dianggap bisa money laundering juga kelihatannya nggak terlalu positif. You have to do something lah. Jangan kemudian belum apa-apa. Sekarang kan baru-baru ini kita dengar dia mau jadi gubernur BI gitu. Ferry ya? Ferry Warjio gitu. Ya, jangan gitu juga gitu. Nah maksud saya kombinasi 2P ini Prabowo Purbaya dan itu gue sempat ngusulin dia jadi pasangan wakil presiden 2029 tuh. Saking kesemsemnya saya waktu di awal-awal. Tidak belajar dari pengalaman. Nah, karena ada tuh yang udah lengser yang juga begitu tuh. Kenapa begitu? Karena Purbaya langsung membawa optimisme ke ruang-ruang kosong di diri saya yang namanya dompet dan kantong. Wah, boleh juga nih orang. Berharap gemuk ya? Iya, ngajak tajir bareng-bareng. Nanti kalau udah 8% baru dia lupa. Gitu-gitu kan. Optimis kita. Nah tapi sekarang lagi turun nih kita optimismenya.
pada beliau. Ya kita karena sering ngobrol, dia kan ya oke lah, rupiah memang tanggung jawab moneter, gitu ya, Bank Indonesia. Tapi kan yang lain-lain tanggung jawab fiskal segala kan ada di dia. Ya you do something dong. Tapi mungkin kelihatannya dia nggak bisa kerja kalau bising gitu. Ya salah satu yang membuat bising ya kawan kita itu. Ini. Nah, seberapa yakin urusan ini dijadikan agak pribadional oleh Pak Purbaya, sehingga kemudian yang dimasalahkan hanya pajaknya Karyatihim. Kalau dia mau dianggap tidak pribadional ya bahasa lo itu kabinet bayangan periksa semua. Jadi banyak orang gitu. Jadi cuma dia kan kita udah dijelasin nih, kita udah menjelaskan. Dia petugas pajaknya sih nanya gitu, jadi dia ngerti, oh gitu ya bang. Iya, lu cek aja semua tamu di podcast gue tuh kalau nggak buah ya cookies gitu. Itu mau menteri, mau kecuali. Soalnya ditanya nggak oleh petugas pajak, di konversi nggak itu pada rupiah? Enggak. Cookies sama buah itu? Enggak, kan itu paling 150.000 ya. 125.000, 150.000 lah. Kecuali nih kalau saya lagi wawancara UMKM, nah itu pasti saya kasih sembako tuh UMKM-nya. Misalnya pemulung, pengamen, atau kemudian tukang bakso Malang, kopi keliling. Itu saya tamu-tamu podcast saya ada yang begitu, namanya Jangkrik Bos Alahensa, karena kita pengen tahu juga di kelas bawah itu memandang negeri ini gimana. Mereka punya harapan apa ke Pak Prabowo. Kalau itu saya kasih sembako. Memang saya sembako gitu. Nah, tapi kalau level-level Latuhin mah, kalau gua kasih sembako marah dia, lu kurang ajar lo ya, gitu kan. Mana mungkin gitu. Iya, makanya kita kasih yang pantas aja itu. Dan itu semuanya begitu. Kalau misalnya memang Pak Purbaya menjadikan urusan itu menjadi sangat pribadi, sehingga kemudian kita juga kena getahnya ya. Bagaimanapun waktu lah. Waktu. Belum di malam-malam itu kan dia bertanya tuh, apa sih? Iya. Pastilah itu. Nah itu yang saya hindari, makanya saya datang gitu. Nah maksud saya sih begini ya, Pak Purbaya memang berlindung dari undang-undang pajak, bahwa setiap warga negara itu berhak diperiksa pajaknya, kalau nggak salah gitulah. Ya, tapi kalau kemudian spesifik Ferry Latuhihin, menurut saya sih sangat wajar kalau kita kemudian berprasangka yang lucu-lucu gitu. Dan Ferry-nya juga, dia bingung, ya gayanya Ferry lah, dengan gayanya kayak gitu-gitu kan. Jadi gue kadang-kadang juga ketawa juga sama dia. Lu gimana, lu datang mana? Gue datang Prof. Lu kan nggak salah kan? Enggak, gue salah apa ya? Oh, makanya lu nggak salah, gue nggak salah. Petugas pajaknya juga hanya menjalankan kewajiban, ya kita datang aja. Profesornya sendiri dipanggil nggak? Kalau gue nggak salah, dia sempat dapat undangan juga deh. Tapi gue nggak tahu dia datang apa enggak ya. Gue setahu gue sih, seingat gue tuh ada yang cerita, dia tuh terima juga panggilan. Tapi dia nggak tahu. Nah gini, kita kembali nih ke Pak Purbaya ya. Kalau memang beliau melakukan itu artinya apakah dia masih cukup pro atau sebetulnya jadi mencederai profesionalitas dia? Enggak, kalau menurut gue sih dia lagi kebingungan ya sekarang ini gimana caranya. Gimana caranya gue kerja nggak ada yang berisik gitu. Dia lupa bahwa dia jadi menteri di sebuah negara demokrasi salah satu yang terbesar di dunia gitu. Iya, betul. Dan kemudian ya kita yang ngomong apa adanya gitu kan. Sekarang kan gini, kalau Pak Purbaya tersinggung, dia mungkin akan periksa si Bima Yudhistira punya pajak tuh, karena kan yang jadi Menteri Keuangan. Karena kalau nggak salah Bima tuh. Iya, walaupun saya juga kritisi juga kabinet bayangan ini. Kenapa namanya kabinet bayangan? Menurut gua udah kabinet tandingan aja. Karena kalau bayangan itu, kalau kita telah lebih jauh, banyakkan unsur negatifnya. Misalnya, bayangan itu kan butuh cahaya kayak sekarang nih. Ada cahaya, kita ada bayangan. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada bayangannya. Nah, terjemahan cahaya itu apa? Nur. Apakah Indonesia sehat 74 kg? Sehingga ada kekincongan itu gitu. Ada kinclong-kinclong baru ada cahaya. Kan bisa begitu orang. Terus kemudian, bayangan itu kan tergantung tuannya. Kayak misalnya bayangan saya nih. Saya ke kiri, ya bayangannya ke kiri. Saya ke kanan, bayangannya ke kanan. Nggak ada tuh bayangan bisa ngatur kita gitu. Dan bayangan pasif ya? Pasif. Iya, dia cuma ngikutin. Ikut aja. Udah gitu kan dia bilang teman-teman ini tujuannya bagus. Sorry ya, gue nggak ngeritik tujuan lo. Tujuannya bagus, cuma menurut gue karena saya orang komunikasi, mengerti paham branding, jadi ini gue kasih tahu. Dan kemudian namanya bayangan itu kan dibilang begini, tujuannya adalah memberikan masukan kritis. Jadi kita memberikan catatan-catatan kepada kabinet yang sesungguhnya, bahwa begini-begini. Mana bisa bayangan ngasih tahu kita, bos? Bayangan itu sebetulnya satu entitas yang tidak kreatif. Karena dia selalu ngikutin kan? Iya. Kalau ngikutin, dan dia tidak akan bisa memberikan, apa ya, semacam
Dia nggak bisa aksi apa-apa. Iya, sesuatu yang lebih kreatif. Nggak ada. Yang memunculkan satu hal yang lain out of the box kan nggak mungkin. Iya, kecuali kabinet bayangan ini menganggap dirinya laki Luke. Lebih cepat dari bayangan gitu. Oh, iya laki-laki. Gue laki Luke lah, orang Jawa kan. Kan menembak lebih cepat dari bayangan gitu. Iya. Tapi ya tetap aja hal-hal tersebut tuh kita ketahuan generasinya nih. Oh iya, enggak, tapi hari ini di toko-toko buku masih ada orang ya. Mungkin tapi nggak se-exciting kita, karena waktu itu kan kita kalau nggak TVRI ya komik-komik gitu. Nggak ada gadget ya. Nggak ada gadget, Tatang S, Bastian Tito ada di sini, ada di kita gitu kan. Nah maksud saya balik lagi ke sana, ini harusnya teman-teman juga memahami itu gitu. Tapi gini Kang Darso, setelah kita pikir-pikir, oh ini teman-teman kabinet bayangan dengan kita ya, jangan-jangan situasi kebatinannya sama lah kita menghadapi pemerintah nih, deg-degan gitu, pengen maju, cuma kagak berani kencang-kencang gitu ya, mau nggak kencang-kencang cuma ntar nggak kedengeran gitu kan, orang begitu kencang sedikit pejabat pemerintahnya norak ngomongnya. Pemerintah boleh dong ngeritik rakyatnya. Ya, gimana? Itu gini, makanya maksud gue gini loh bos. Dianggapnya komunikasi ini mudah. Cuma kalau pendidikan lo nggak nyampe, mungkin yang dimaksud mendingan lo mundur aja. Mungkin yang dimaksud gini, Bang. Gimana? Pemerintah boleh mengkritik rakyatnya ya. Ketika rakyatnya coba makan tiwul, lo kok makan tiwul? Lupa dia. Yang membuat kita makan tiwul siapa? Ya makanya. Iya. Makanya kalau memang tidak memiliki kecakapan berkomunikasi yang baik, jangan diterima itu jabatan. Daripada rakyat sayang kita bayar pajak gitu kan. Aduh, Pak Purbaya itu teman lo tuh Pak Purbaya. Jadi maksud gue, ya udah dalam kondisi sekarang, ya emang kita masih bersatu nih balik lagi ke kabinet bayangan. Tujuannya bagus, tapi hati-hati dengan nama. Kalau kata siapa William Shakespeare ya, apalah arti sebuah nama. Nah, apalah arti sebuah nama buat lingkup politik ini nggak begitu, biasa aja. Jadi makanya pemerintah juga nggak nganggap amat kan. Oh ya bayangan gitu. Satu-satunya bayangan di dunia ini yang gue tahu itu punyanya si Jet Li tuh, tendangan tanpa bayangan. Oh iya, Wong Fai Ho. Gitu aja. Jadi nggak apa-apa lah. Coba kita lihat aja teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti si kabinet bayangan ini memberikan masukan, bayangan bos. Jadi kalau menurut gua, langsung aja ini kabinet tandingan. Gitu. Nah, kita pilih aja presiden dan wakil presiden. Kira-kira mendengar nggak mereka? Atau sama juga dengan pemerintah? Nah ini kan ditonton Miriam Sari kan. Dan gua udah nge-tweet sih itu. Iya, kemarin kita undang. Tapi beliau lagi lama di Jogja. Dia memang agak sibuk dia. Jadi saya udah berapa kali janjian, itu dia ngomongnya lupa mulu. Ada ini. Jadi saya pikir-pikir pantas loh teman-teman kabinet bayangan ini beberapa memang jadi pejabat di kabinet bayangan. Tipikal pejabat kan gitu. Udah banyak nggak datang. Alasannya banyak. Cocok over. Benar. Tentang ini nih. Kembali nih ke Pak Purbaya sebentar ya. Apakah Pak Purbaya melakukan hal seperti itu karena dapat ide dari atasannya? Yang bilang londo ireng lah, yang apalah. Saya berpendapat begini. Apapun yang dilakukan menterinya Pak Prabowo, kalau itu nggak ditegur, itu mungkin sudah dapat blessing gitu. Kan walaupun negurnya nggak di depan kita, tapi kan teguran-teguran itu nyampe juga ke kita gitu. Kok Prabowo nggak suka, presiden nggak suka gitu kan. Ya mungkin juga ada perbincangan seperti itu. Karena kan memang saya yakin Pak Prabowo juga gerah dengan kondisi ekonomi kita sekarang dan dengan baik-baik. Coba bayangin ya. Ini agak lucu begini. Misalnya seorang Dasko, dia berinisiatif datang ke BEI, bursa. Untuk apa? Menenangkan pasar. Ya kan? Artinya dia sebagai wakil rakyat mendengar rakyat yang memang berkecimpung atau berbisnis di pasar. Reda. Tapi kan Dasko legislatif bro. Dia nggak punya kekuatan eksekutor yang ada di eksekutif. Jadi kalau dia menenangkan, terus kemudian eksekutifnya gagap, ya balik lagi lah pasarnya. Dan terus kemudian kok Dasko lagi kan nggak. Kita yang paham tata negara kan bingung juga gitu. Sama lah misalnya seperti Pak Muzani yang ketua MPR mewakili ditugaskan oleh presiden Iran ya. Iya kan dia nggak usah ngomong begitu lah. Dia bilang aja ya saya sebagai kader Gerindra saya mewakili ketua umum Gerindra ke sana. Itu kan lebih smooth gitu. Jadi jangan jujur-jujur amat gue diutus presiden, dia lupa gitu kalau dia tuh anak buahnya bukan anak buahnya presiden seperti di Gerindra gitu kan. Tapi hal-hal itu kan menarik ini in terms of komunikasi, makanya kan ekonomi hukum komunikasi nih masalahnya. Tapi kalau balik lagi ke Pak Purbaya, seharusnya ya
hal ini tuh bisa diselesaikan dengan teknologi tercanggih yang ditinggalkan para pendiri bangsa. Apa tuh? Yang namanya musyawarah, Bos. Oke, oh iya. Purbaya nggak berani ngadepin Ferry Latuhihin. Ferry Latuhihin udah siap. Ya oke lah kalau lo nggak mau ada perbincangan yang live gitu ya. Tapi direkam boleh dong. Ya kan kasihan Ferry-nya takut ada abuse of power di dalam ruangan kan kita nggak tahu juga. Tapi maksud gue kalau para pejabat itu mau bermusyawarah, gue rasa sih nggak sampai harus melibatkan anak buahnya Purbaya juga gitu. Itu juga petugas pajak kan baik banget ya. Itu juga kelihatannya dia berempati juga sama kita. Orang kasihan datang siang-siang ke sini gitu. Untuk ngurusin sesuatu yang nggak penting banget gitu ya menurut kita maksudnya. Jadi gue juga ya udahlah. Tapi kan Ferry Latuhihin ini kan teman kita. Jadi ya kita sampaikan apa adanya. Memang gue takutnya gini justru Kang Darso. Kita kan sama ya, manusia juga suka bercanda ya. Ferry kan gitu bercandanya. Gila nih, Ferrari gue mogok, bannya hilang satu. Kadang-kadang tiba-tiba dia datang kucuk. Aduh, ini Porsche gue nih, udah kagak bisa lagi diisi Pertalite. Kadang-kadang kan dia suka begitu tuh. Padahal dia peserta angkutan umum. Ya sama kayak kita doang aja gitu. Aduh gila nih, gue mau pakai Bentley, gue nggak bisa keluar tuh, ada mobil-mobil gue yang lain depan. Ini kan dia suka ngomong gitu kan. Itu kan bercandaan anak STM, bro. Jadi jangan dimasukin ke hati juga gitu. Emang di antara dua orang ini belum pernah deket ngobrol. Kata Purbaya, kata Ferry Latuhihin, dia kenal Purbaya waktu di zaman Dana Reksa. Nggak, maksud gua kalau itu berteman, ya udah ketemu aja sih. Kan itu beres juga, nggak perlu juga satu negara ini ngurusin perdebatan mereka berdua kan. Dan sorry gua ketawa. Tapi ada hikmahnya. Kayak gitu loh. Hikmahnya bisa jadi podcast kita. Iya. Tapi kan Ferry itu kayak semesta mendukung gitu loh, men. Dia bilang nih, 18.000 nih. 18.000 itu dolar. Sampai takung betul ya. Jadi orang-orang tuh start to believe him gitu ya. Jadi begitu kita biasa, ini Ferry apa sih ngomongnya? Begitu kejadian atu-atu. Lah, ini hati-hati loh. Kita nih bisa di rating negatif sama lembaga-lembaga penilaian. Ternyata iya. Kejadian. Ini hati-hati loh. 17.000 bahkan bisa 18.000, Bos. 18.000 waktu 17.000 aja dia udah ketawa-ketawa. Begitu 18.000, kan gue udah bilang kan gaya dia kan silaka buntut kuda deh ini kalau nggak sebenarnya nggak diperbaiki gitu. Nah, kenapa misalnya Pak Purbaya tidak menjadikan orang ini menjadi bagian dari pembisiknya lah atau apalah? Gini, kalau itu gue ngerti kan. Misalnya kita kan udah lama kenal ya. Gue pasti nggak masalah juga. Kalau gue jadi pejabat, lo jadi staf sus gue. Karena gue tahu nih Kang Daso begini tujuannya. Kemudian nggak ada lah keinginan untuk nikam saya segala macam gitu. Nggak ada lah untuk keinginan untuk menjatuhkan saya depan publik gitu. Kali Purbaya kalau ada Ferry Latuhihin kan bisa-bisa lagi rapat kabinet lu celaka butut kuda lo. Yang bener aja lo punya begitu. Gitu bisa begitu. Tapi kan itu bagian dari jobnya Ferry, bukan sesuatu yang katakan ya busuk seperti menikah dari belakang. Jadi menurut gue begini. Purbaya nih ngeliat TikTok Ferry Latuhihin minta Purbaya mundur sekali. Dia kumpulin tuh. Ya, Ferry Latuhihin bilang Purbaya nggak ngerti ekonomi, makin panas. Tapi apakah dia ngeklik isinya apa? Gua rasa enggak. Purbaya gini, Pak Purbaya ya. Ferry Latuhihin itu dalam obrolan yang norak-norak itu, yang kocak-kocak itu dia suka kasih solusi loh diam-diam. Misalnya yang saya ingat ya, kurangin lah MBG-nya. Kurangin dulu. Entar kalau investor udah mulai percaya, baru kita naikin lagi. Itu kan solusi tuh. Iya, betul. Masalah lo mau terima apa enggak kan belakangan. Tapi ini orang emang lucu, Bos. Jadi maksud gue, ya gimana ya? Dia juga kalau bercanda sama gue kan kadang-kadang dia juga berlebihan kan. Misalnya nih, dia diundang Madilog, dia foto kan. Gila nih, hari ini gue nggak bisa napas. Banyak banget undangan-undangan podcast nih. Nah ini gue lama-lama terkenal nih, baik di kota-kota besar maupun di desa-desa kan. Itu kan kita kenal. Jadi menurut gue ya, Purbaya nggak pernah nonton juga. Jadi dia hanya tahu sekilas tentang Ferry Latuhihin dan dia terganggu dengan ucapan-ucapan Ferry Latuhihin yang didukung oleh semesta. 18.000 nih, 18.000. Tiba-tiba Purbaya Pak Prabowo bilang, ini nih pengamat-pengamat mendoakan kita begini. Itu mungkin yang dimaksud Ferry aja kali ya? Iya itulah. Maksud gue kan kadang-kadang kan gini lah. Gue belum pernah jadi pejabat. Tapi mungkin pejabat-pejabat itu juga ingat pada saat dia belum jadi pejabat. Waktu dia belum jadi pejabat kan, pengennya kan mengkritik pejabat gitu kan. Betul. Jadi pada saat dikritik ya udah gitu. Makanya Ferry kan sempat gue tanya tuh,
lo nggak jadi menteri keuangan, mau nggak? Mau lah, gue maunya jadi menteri haji. Udah ketawa gitu kan. Ya gitu kayaknya dia gitu. Jadi menurut gue, kalau ini kan Purbaya pejabat negara ya. Ya udah, kirim aja surat. Ayo Fer, kita ngobrol lah. Nanti disaksikan oleh Madilog, Henry Satrio, Akbar Faisal, dan lain-lain gitu. Nggak usah banyak-banyak lah. Kalau banyak-banyak kan mungkin dia malu. Undang deh podcaster-podcaster yang pernah wawancara Ferry. Kita juga santai aja, paling boleh nanya, tapi kita menyaksikan mereka berdiskusi lah. Kan seru ya. Dan kita bisa cerita di podcast kita gitu. Artinya, kalau Purbaya males live, karena mungkin ada hal-hal yang dia pertimbangkan, ya udah. Dia bikin aja diskusi berdua, undang para podcaster, kita nggak boleh ngerekam, kita menyaksikan. Karena bisa kita cerita kayak gini kan. Betul. Waktu Purbaya dan Ferry Latuhin ketemu, begini kan enak gitu. Nggak perlu sejauh ini, karena mahal juga bos. Negara ini kan butuh perhatian yang lain-lain ya. Harusnya kita ya sesuai aja gitu kan. Kita juga nggak setiap kali ngomongin ijazah Jokowi kan. Atau mungkin bikin proposal itu kita. Nanti dibacain lagi bos. Masalahnya itu nih juga nih ya. Menurut gue gini. Ini direktur ini dia nggak paham juga bahwa dalam industri media itu ada yang namanya redaksi, ada yang namanya perusahaan. Di dalam perusahaan ini ada yang iklan. Nah iklan ini dia minta kudu, tapi apakah kemudian redaksi dan iklan ini saling memengaruhi? Kalau industri media yang benar kan enggak. Iya, ada firewall kan. Iya, nah itu diomongin. Akhirnya masyarakat yang nggak paham tentang industri media kan kemakan. Jadi kan gue pikir ya sudahlah. Tapi ya itulah negeri ini bro. Jadi masih banyak pekerjaan rumahnya. Gini, bisakah kita memprediksi bahwa apa yang terjadi pada Ferry Latuhin ini? Bagi Ferry tidak ada persoalan karena orangnya begitu kan, santai aja. Tapi begitu didengar oleh publik, kemudian publik jadi mengkerut. Mereka nggak mau lagi bicara terbuka. Nah itu kan pasti. Kan suasana kebatinan rakyat itu kan pasti. Males lah berhadapan dengan kekuasaan. Kekuasaan bisa do anything. Kita nih apa sih gitu kan? Ya paling kalau Kang Darso tiba-tiba hilang 2 hari gitu. Yang nyariin Rio. Habis itu bos kita satu itu karena podcast nggak ada, udah deh jadwalnya Kang Darso ganti sama Margi aja. Itu dijalan lupa gitu kan. Jadi memang nah itu makanya si Tan Malaka bilang bahwa ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Kan para aktivis ada bisanya begitu gitu. Kita memberikan apa yang terbaik untuk negara ini dari apa? Dari pikiran kita, dari opini-opini kita. Apakah itu terukur? Terukur. Misalnya kemarin ya, saya ditanya, ini 51% SMRC gimana? Wajar kalau menurut saya. Kenapa? Karena program-program Pak Prabowo yang banyak spending ini menyasarnya ke kelas bawah. Pasti kelas bawah happy. Pasti di pedesaan happy. Kelas menengah apakah happy? Orang datanya jelas kok 10-13 juta. Kelas menengah turun, hilang. Ya, gimana mereka mau happy kan? Ya jadi maksud saya, ya selain lo pakai data, lo pakai rasa juga. Nggak bisa tiba-tiba, ntar juga naik gitu kayak lo lagi demam, ntar juga turun gitu demamnya. Kan nggak bisa begitu. Dan menurut saya, rakyat nih lagi kayak gini, lagi susah tuh butuh rasa, butuh ditemenin, butuh pejabat-pejabat yang bijak. Kayak misalnya, kenapa KDM tinggi? Kenapa Pramono Anung tinggi? KDM ada di tengah rakyat. Sama kan, kita harus admit lah, orang yang namanya Jokowi itu tubuhnya memang ada di rakyat, gitu. Terus kenapa Pramono Anung disukai? Dia bekerja dalam silence, santai, dan nggak ada pergolakan. Ya kan itu rakyat kan nyaman dengan itu. Daripada lu menjadikan sesuatu terus bingung, misalnya kayak ada menteri yang nggak pernah ngomong, terus tiba-tiba sekali ngomong, semua laki-laki di Indonesia ini dianggap Gatot Kaca, taruh di gerbong belakang, gitu kalau bawah, dia nggak apa-apa tuh pada namanya otot kawat tulang besi, ya kan jangan begitu juga gitu. Tapi ya memang akhirnya, kenapa akhirnya gue lebih suka bercanda melihat negeri ini, karena kalau enggak lo akan pusing sendiri bos. Misalnya dari ijazah mantan presiden, terus mulai lagi ada yang mempertanyakan tentang sekolahnya wakil presiden, sampai dosennya terbang segala macam itu. Terus di satu sisi kita juga ngurusin harga-harga sembako yang mulai-mulai gitu. Nah ini sekarang kan pas kita podcast ini harga Pertamax sama Pertamax Turbo turun tuh. Kan happy tuh. Iya betul. Tapi kan itu bukan urusan kita, itu dunia kan? Itu dunia kan. Tapi kan kalau udah begini kan rakyat itu pemerintah tuh. Itu gua tuh. Tapi begitu naik,
itu dunia tuh gitu. Maksud yang dimaksud Bahlil maksudnya? Enggak. Yang maksud gua adalah ya pemerintah juga sama bermain-main dalam kata-kata gitu. Tapi kan kita ini gini ya, ini mohon maaf nih kalau para ahli agama. Semua menurut gue tuh suka banget Al-Quran Al-An'am 32. Hidup ini permainan dan sunda gurau. Jadi kadang-kadang kalau lagi susah-susah, gue tuh suka, ya Allah, bercandanya kebangetan gitu. Ya Allah, terima kasih ya. Itu hal yang luar biasa. Jadi maksud gue, sometimes gitu udah diberikan jawabannya gitu sama Tuhan. Tinggal kita mau pakai yang mana gitu. Tapi kalau tadi ngutip ayat, saya juga punya satu ayat nih ya. Itu Al-An'am 32. Kalau saya Al-Asr barangkali. Inna ma'al usri yusron. Bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi apapun kesulitannya, iya pasti akan mudah lah. Iya. Tambahin tuh misalnya Al-Araf tuh juga kan. Tuhan kan bisa ubah-ubah nasib kita gitu. Ya udah memang sekarang gini, pemerintah. Kalau ini saya hafal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iya. Pokoknya yang bisa ngerubah lahul mahfuz kita ya Tuhan itu kan. Ya maksud gua gini loh Mas. Kang, pemerintah ada tugasnya. Rakyat ada tugasnya. Betul. Tapi rakyat ini penuh keterbatasan. Kalau dia ngomel, ya rakyat. Ingat aja. Misalnya nih, ada perdebatan antara mahasiswa dengan pejabat negara. Dia sebagai mahasiswa aja, di kampus, boleh salah. Makanya namanya mahasiswa. Dia masih sekolah, bos. Belum jadi sarjana. Jangan lu paksa si mahasiswa ini benar terus. Tapi kalau rakyat minta pemerintahnya benar terus, ya lo pejabat. Lo digaji sama gua, ya lo harus benar. Mungkin gitu loh. Para pejabat kita itu akan merasa jadi rakyat pada hal-hal tertentu. Apa misalnya? Ya ketika tadi kan, ketika ngomel, ketika ngomel mereka lupa bahwa mereka pejabat, bukan rakyat yang wajar ngomel. Terus ngomong, boleh dong pemerintah ngeritik rakyat. Tapi ketika di jalan mereka kan pakai nyium-nyium. Pakai mereka merasa aku pejabat. Gitu loh. Dan satu lagi. Gimana caranya agar yang kayak gitu-gitu tuh hilang tuh? Maksudnya sifatnya ya, bukan orangnya enggak lah itu. Kan balik lagi ke awal. Lu jadi pejabat tujuannya apa? Guru saya itu berkali-kali bilang, lu jangan jadi pejabat. Siapa nih? Jangan ada guru saya lah. Lu bagus banget, keren tuh. Jangan lu ambil jabatan-jabatan lu tawarin. Saya nurut sama guru saya. Kenapa? Karena mungkin dia melihat apa yang saya tidak lihat. Kan gitu. Kang Darso lihat, gua ganteng nih. Saya ditanya, Kang Darso ganteng apa enggak? Udah gila lo ya, gue nilai laki gitu kan males kan? Jadi kan kadang-kadang begitu juga orang kadang-kadang melihat kita lebih dari yang bisa kita lihat. Makanya begitu dia bilang, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, para pejabatnya Pak Prabowo sekarang itu sudah pertanyaan pertamanya, lu tuh mampu nggak? Meritokrasi lah. Kalau lu dikasih tugas dari menteri misalnya Menteri Kehutanan, lu bisa nggak? Kalau lu nggak bisa, ya jangan diterima. Jadi jangan kemudian sayang ini terus sayang wing-wingnya, belum lagi sayang pujaan-pujaannya, belum lagi fotonya bakal dipasang nih di kantor, terus ada diterima. Sebenarnya kasihan rakyatnya. Kejadian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sudah mengatakan itu. Dan ternyata Pak Prabowo udah muji-muji, Pak Prabowo-nya lupa kalau menterinya dia. Siapa itu Menteri Kehutanan? Begitu dia berdiri, kamu. Aduh, nggak jadi deh. Gitu kan, kayak gitu kan. Pikir wajar. Ya banyak banget. Banyak banget. Tapi kan sebanyak-banyak kita, misalnya kayak kita teman sekolah dulu 48 apa kan namanya. Walaupun begitu pindah sekolah naik dari SMP ke SMA kita lupa juga gitu. Sekarang ya Allah ketemu, yang mana ya orangnya? Tapi 48 itu kan kita apa semua. Menteri Prabowo kan 48 kan. Ya 48 dengan wakil menteri kan baru 100-100an tuh. Ya maksud saya meritokrasi di Pak Prabowo juga nggak ada. Nah waktu Pak Prabowo pilih Sudaryono dan Jenani, menurut gue oke tuh. Kenapa? Karena Sudaryono punya akses ke Pak Prabowo. Dan dia orangnya emang lurus-lurus aja. Itu bos, kalau nggak dikerjain Pak Jokowi, jadi dia itu gubernur Jawa Tengah, Sudaryono. Waktu itu kan Sudaryono itu lagi ngislong-ngislong nggak jadi calon gubernur Jawa Tengah. Tapi Pak Jokowi kan punya jago tuh. Yang sekarang jadi ini. Sekarang jadi gubernur. Ini tarik lah jadi wamen pertanian kan, jadi lolos ya gubernur. Jadi segitu dahsyatnya Sudaryono. Jadi menurut gua ada beberapa yang memang Pak Prabowo paham betul. Itu orang-orang dekatnya memang dia tahu tuh. Kapasitasnya di A, B, C, D, E gitu. Termasuk misalnya Teddy kan banyak yang nyela-nyela kan. Tapi musuhnya menteri-menterinya Pak Prabowo tuh makasih sama Teddy tuh. Apa tuh? Teddy sering pasang badan buat menteri-menterinya bos. Dulu tuh kan dia nggak pernah ngomong. Dia tuh baru ngomong pas
bencana Sumatera kalau gue nggak salah tuh ada catatan itu kan, gue namanya pengamat politik ternama ya. Gitu ya kita. Emang ada namanya kan? Teddy Satrio. Kita itu jadi Teddy itu kadang-kadang dia yang pasang badan, misalnya di Lopati Jalan gitu. Kementerian Luar Negeri nih, menterinya biasa. Dia maju ya. Dia yang maju gitu ya. Tapi Pak Prabowo marah nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada hal lain lagi, dia lagi yang pasang badan. Jadi gue rasa, oh ini anak sorry mas. Ini orang memang tugasnya pasang badan. Kalau gitu seharusnya Teddy ini jadi menteri. Menteri pasang badan. Oh mungkin belum saatnya. Oh menteri kementerian pasang badan. Itu. Kementerian pasang badan, iya boleh. Tapi kan yang begitu itu negara ini. Misalnya, saya ngobrol sama beberapa mahasiswa saya. Sekarang banyak banget yang akhirnya terinspirasi tuh gue dari mahasiswa gue. Jadi mahasiswa gue bilang, cita-cita mau jadi apa? Jadi wapres lah. Kelihatannya kalau ngelihat Gibran tuh cita-cita jadi wapres tuh reachable gitu, bisa diraih gitu kan. Jadi gue pikir, iya juga ya. Gue sebagai dosennya tuh terinspirasi. Dibandingkan bapaknya, sebetulnya dia lebih menginspirasi. Oh gitu. Kenapa? Bapaknya kita tahu lah ya, perjalanannya susahnya untuk jadi presiden, jadi wali kota dulu, jadi gubernur, baru jadi presiden. Ini kan langsung dia jadi wakil presiden. Ya. Dan ternyata memang menjadi wakil presiden itu gampang. Ya enak. Tidak ada kerja jadi. Itu gue kalau jadi Mas Gibran ya, gue bikin poster-poster kayak gini. Kan kalau ini kan si Haidar Albar kan bilang mampus kau di koyak-koyak sepi. Kalau Gibran raka bumi neraka. Percayalah pada garis tangan. Gitu kan. Garis tangannya udah jadi wapres. Ya kita terima kan. Kita nggak kecewa ya, kita kecewa ya. Tapi kan begitu terpilih selesai dia jadi wapres ya udahlah. Dialah wapres kita. Kenapa kecewa? Saya enggak. Oh kalau saya iya dulu gitu. Kenapa kecewa? Kan ada beberapa hal kan sebetulnya awalnya kan dia belum cukup umur kan. Tunggu aja sebentar. Kenapa kemudian nggak menunggu gitu? Tapi begitu dia terpilih, udah saya nggak kecewa lagi, selesai kecewa saya. Karena kan kita ngikutin aturan. Ya udahlah dia wapres kita, harus berada di dinding tembok. Di kantornya kedai kopi juga saya pasang, bukan berarti nggak gue pasang. Tapi kan itu jadi catatan sejarah dan pasti akan sering sekali dibahas sampai ya Indonesia ini selesai lah. Kalau saya tidak kecewa karena tadi. Apa? Dia menginspirasi tadi. Semua orang ternyata bisa jadi wakil presiden. Bahkan Gibran. Luar biasa. Itu harus dong peran-peran seperti itu. Ya emang bukan menurut gue peran-peran dan cara-cara menghibur diri seperti itu kan mesti dapat. Ini Bang Rio nonton kita ini gagal gue bikin Darso serius. Satu hal. Beberapa kali kan kita pernah keluar lah ya. Menyaksikan keteraturan, menyaksikan apa. Ada satu hal yang kemudian ada di kepala saya. Saya senang sekali di Indonesia karena tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Keteraturan itu meniscayakan sesuatu yang linear. Oh, sama semuanya. Semua dan pasti akan begitu. Ya. Lu kerja, lu pensiun, lu dapat duit, bla 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 bla. Saya ikut beberapa kali ikut ini asuransi. Begitu waktunya nggak dapat. Tapi setelah saya pikirkan, oh ya memang hal seperti itu kan menghibur kita juga. Kenapa coba menghibur? Tiba-tiba kita berharap akan dapat duit, tidak dapat duit, sehingga kemudian kita harus cari duit. Itu contoh ya. Contoh keteraturan hanya terjadi di awal itu di warteg. Datang kita, semua warteg sama. Mangan, nah gitu. Habis itu udah mulai nggak teratur tuh kita menunjuk harga tempe di Warmo sama warteg di sebelahnya itu bisa beda. Oh jangan begitu. Begitu tuh warteg. Harga tempe di Warmo jam 7 bisa beda dengan jam 10. Oh iya. Coba di ini. Kadang-kadang ya kita makan menu yang sama hari ini. Besoknya nggak sama. Itu bahkan kalau misalnya yang hitung itu orang yang sama. Sama bos, di nasi pedas Andika juga begitu. Jadi kita beli nih. Sini Pak Andika buka ini sekarang? Iya, di Bali. Oh, saya pikir Pak Andika yang... Oh, bukan. Ya? Itu kan ada nasi pedas Andika. Iya, siap. Itu kan? Ini dah gabung 35.000. Terus kita ini. Jadi dia pakai lauk, pokoknya banyak itu 35.000. Terus gua nih nasi setengah, ya kan? Mesti jaga badan kan gua nasi setengah, pakai sayur, pakai mie gitu. Ini gitu. Lebih dikit gitu. 30.000. Kan kita tanya, lah itu 5, ini gua 3. Kenapa itu 35.000? Ini cuma ini 30.000 gitu kan? Harusnya kan ya beda-beda tipis. Jauh lah bos, bukan beda tipis. Orang ini 3 lauk, ini 5 lauk. Dia ada aja tuh jawabannya. Apa katanya?
itu cabenya lebih banyak, sambalnya lebih banyak. Jadi tapi ya itulah menurut gue itulah nikmatnya tinggal di Indonesia. Dan kita tidak punya ini juga kan, tidak punya alasan lagi untuk membantah. Ya udah aja. Itulah otoritas. Sama kayak tadi pajak kan, kita diundang ya udah kita datang, ditanya ya kita jawab. Begitu toh kita nggak ada yang disembunyikan. Apa sih Henry Satrio emang tiba-tiba punya tambang walaupun amin ya? Tapi kan sekarang belum. Gitu kan ya udah. Kalau Ferry Ratuhin datang kasihnya cookies. Menteri Maman Abdurrahman datang ya kasihnya buah. Gitu kan kalau kita kan lihat begitu dia datang pakai mobil, oh buah aja. Karena kan kalau buah kan agak besar. Tapi kalau kecil kan ya udah. Dan itu juga cookiesnya nggak kelas-kelas yang dasar-dasar itu, bukan hotel-hotel kan kebayang. Yang cookies dari Belanda itu loh. Orang biasa itu dari Belanda. Kan atau cookies yang dari ini Swiss itu kan? Apa tuh? Saya tadi lewat ini ada roti Swiss ya. Swiss itu kan. Jadi maksudnya Pak Prabowo ini harusnya bahagia. Kenapa? Karena rakyat Indonesia tuh gampang diatur. Selama lu jaga kesenangannya, mereka masih bisa ketawa, orang mangan ngumpul. Itu sebenarnya tenang-tenang aja. Dan jadi juga kalau kita ngasih masukan kritis, jangan diomelin gitu. Misalnya kita bertanya, itu Universitas Republik Indonesia tuh apa ya? Kok gubernur ya? Terus ada lagi kan anggota DPR bilang, ya kita juga nggak ngerti. Lah DPR juga nggak ngerti gimana rakyatnya gitu kan? Ya lu pahami itu gitu. Saya tulis buku kan Arso, judulnya Estafet Ideologi dari Sumitro ke Prabowo. Nah itu saya menjelaskan ide-ide Sumitro yang berusaha diterjemahkan oleh Pak Prabowo. Memang perbedaan yang paling signifikan ini adalah konstrain waktu. Si Pak Sumitro itu dia bebas-bebas saja, dia nggak punya durasi waktu. Apakah itu akan dilaksanakan atau tidak? Karena dia menteri levelnya, bukan presiden. Dia mengusulkan aja. Nih ya, bagus nih koperasi, bagus nih sekolah rakyat gitu. Sementara Pak Prabowo dia paham. Waktu dia cuma 10 menit, 10 tahun. Itu pun kalau ini, kalau 2 periode kan? Iya, kalau 2 periode, kalau kata sekarang bahkan cuma 1 periode kan cuma 5 tahun. Maka mau nggak mau pendekatannya harus top down, harus latsarmil gitu supaya cepat gitu. Nah itu kan kita lupa kan itu, dan mungkin juga Pak Prabowo belum menjelaskan itu ke rakyatnya. Yang dijelaskan hanyalah yaitu kan dari kita liberal, bahkan ada yang neolib, kapitalis, sekarang jadi sosialis. Yang dibawa adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 terus. Bagus Kak, bagus gitu. Cuma ya kalau rakyatmu ini sering ketawa-ketawa, terus ada orang macam Ferry Ratuhin, Henry Satrio, Kang Darso memberikan masukan kritis, ya dengerin gitu. Ingat aja waktu lo jadi oposisi, bos, kan pengen juga kan ngeritik kan? Iya. Gebrak-gebrak meja kan, begitu itu gitu. Ya rakyat begitu, dan kerjaan rakyat yang paling mulia dalam sebuah pemerintahan, kita tunggu sampai selesai. Udah. Ini pada masang pagar tinggi-tinggi, emang ada apa sih? Ini kita lagi ngobrol nih kan berita mall, gedung-gedung, pasang Surabaya, Casablanca apa? Yang di Casablanca tuh apa? Kota Casablanca. Iya. Cuma tadinya kagak ada pagernya ya. Iya. Kenapa tuh menurut Kang Darso? Coba tolong diutas atau di channel lain kita utas, diulas. Apa kira-kira tuh? Tapi itu sebetulnya kan bikin publik jadi bukan sekedar bertanya-tanya. Bikin publik bikin prediksi tuh. Iya, tapi kan saya udah ditanya juga. Apa? Tapi karena saya nggak pengen bikin heboh, saya bilang begini, ini kan 17 Agustus. Dengan adanya pagar tinggi-tinggi itu, mereka akan lebih mudah pasang bendera. Oh, benar. Jadi saya tidak ingin membuat kegaduhan, kegelisahan, gitu kan. Dan itu paling rasional. Cukup Pak Purbaya aja yang gelisah. Ngadepin satu Ferry Ratuhin. Nah, ini ada satu juga yang dilupakan oleh Pak Purbaya. Dia punya otoritas. Dia kan bisa undang Ferry Ratuhin datang. Tapi kenapa nggak mau? Nah itu yang harus ditanyakan. Makanya kita udah kasih solusi tuh. Kalau lo nggak mau live, cukup undang podcaster kayak kita, media-media, tapi nggak boleh nulis ya. Cuma nonton aja. Ya udah kita tonton. Setelah itu kan kita bisa cerita. Wah ternyata waktu itu Ferry Ratuhin disekak juga sama Purbaya. Kita kan bisa bilang begitu kan. Wah ternyata Pak Purbaya menerima ide-ide Ferry Ratuhin. Tapi menurut saya, mungkin sebetulnya tidak harus juga main sekak-sekakan. Ya. Ketemu lebih kan, kalau ketemu banyak orang kayak kita lah ya. Kalau bicara di luar publik mungkin kita akan kencang. Tapi kalau ketemu berdua nggak tahu, aneh justru. Kita akan dipertanyakan kalau bertemu berdua sampai hidup apa gitu kan ya ini. Itu kelihatannya kalau ketemu tuh gimana ya? Pak Purbaya gue nggak tahu banget sih, Pak Purbaya mungkin
salaman lah ya. Gimana, apa kabar Fer? Baik Pur, gitu kata gue kan. Terus pasti kan dia ngerokok tuh. Batang dulu ya gue ya. Ya gue ikut batang deh. Jadi lu ada masalah apa sama gue? Enggak ada nih, usulan gue begini. Udah banget. Ya tapi kan begini Fer. Enggak, gue cuma mau bilang begini misalnya. Ya bisa sih, cuma kan ini ada target. Ya udah. Ini gimana selesai? Udah selesai. Udah makasih Fer. Udah kita makan mari. Di situ. Itu linear sekali. Cara berpikir begitu linear. Kalau menurut saya begini. Sebentar dulu ya. Rokok dulu apa sih? Gantian deh. Jadi mereka tahu tuh masing-masing. Rasa. Dan gini ya, rokok itu menunjukkan juga sifat orang. Orang-orang yang pemberani itu akan memilih rokok dengan packing yang merah biasanya, jarum super dan sebagainya. Dari sana kan mereka bener. Kalau Marlboro kan ada putih-putihnya itu. Dulu kan Marlboro rokok bukan buat rokok laki itu. Sekarang ada Marlboro. Dulu itu rokok laki tuh Samsu. Coklat. Ada satu rokok bodoh tuh kata Pak Dewa. Pak Dewa di Jogja tuh. Rokok laki yang paling laki tuh rokok Klobot sebetulnya. Iya, Klobot yang jagung ya. Iya. Nah itu Pak Dewa tuh udah almarhum. Dulu dia nyuruh tetangganya gitu. Gue nggak masih ingat banget namanya Sarip. Rep, itu apa sih? Tuku rokok bodoh gitu. Rokok bodoh bos. Dia balik bawa rokok 76. Kok bodoh sih Pak? Ya habis 78 loh, 76 itu bodoh nih rokok. Aduh, untung dia udah meninggal. Kalau enggak kan dia dengar 10 tambah 6 17 repot juga tuh. Justru kemudian berhimpun tuh. Begini. Bang. Kembali ke soal Pak Ferry. Apakah ini yang disebut selective enforcement itu? Hanya dipilih beberapa orang, kemudian diperlakukan. Nah, kalau menurut gue itu tidak cukup untuk menjaga opini bahwa there is something happen between Purbaya and Ferry. Dan terus terang dalam kondisi ini Purbaya sangat tidak diuntungkan karena tidak ada rakyat membela pejabat, tidak ada orang miskin bela orang kaya. Jadi ya dengan kondisi seperti ini, apalagi dibahas Madilog yang viewernya jutaan, ya abis ini Purbaya akan kerepotan. 1 juta kurang dikit. 1 juta kurang dikit, hampir jutaan. Purbaya akan kerepotan juga untuk menjelaskan ini, apalagi kalau kemudian Pak Presiden dengar, kan Purbaya nggak tahu, kita juga nggak tahu, jangan-jangan Ferry punya jalur khusus ke Presiden Prabowo. Dewan pakar loh ini orang dulu kan. Iya betul. Dewan pakar di Prabowo. Dewan pakar Prabowo gitu. Betul. Di bawah Pak Burhanuddin ya. Bawah Pak Burhanuddin kan bisa juga dia lapor ke Burhanuddin gitu. Iya. Pak Bur, aduh tak saya sampein nanti dipahanya urusannya. Apa yang membuat Ferry dari Dewan Pakarnya Pak Prabowo menjadi sangat kritis? Meskipun kita tidak pernah berbicara bahwa orang kritis itu punya sifat yang buruk kan? Enggak, dia sering bilang, ya gue hidup gini-gini aja, gue gak usah ngejilat. Cukup kok, gue gak usah jadi pejabat. Dia sering ngomong gitu, ya udah. Makanya, kan gue sering godain juga, lu udah jadi menteri lah. Mau gue kok jadi menteri keuangan. Mau jadi menteri haji itu? Gitu, jadi lah menteri keuangan, maksud gue gini, lu punya waktu dan kesempatan untuk membuktikan teori-teori lo itu. Akhirnya dia ketawa-ketawa, ya kalau dipaksa sih boleh juga. Mungkin begini, ada 2 hal yang yang penting di Indonesia, keuangan, satunya haji. Keuangan ya relatif sudah agak tertata. Kalau haji kan dari tahun ke tahun, selalu ricu, selalu ini. Mungkin itu tantangan buat Ferry. Jangan-jangan naik haji bila mampu itu juga untuk pemerintah sih pengelolaannya. Pengelolaannya. Jadi kalau misalnya tidak mampu, tidak mampu jangan diurus. Gitu. Diganti aja yang ngurus siapa gitu kan? Ngeri ya. Ini ganti topik ya, jangan ngomongin agama. Apa yang menarik? Enggak, udah itu aja. Jadi maksud gue kita lihat juga nih ujungnya gimana. Prof. Ferry sih rencana mau ke kedai kopi itu hari Selasa kalau gue nggak salah. Iya. Jadi kita lihat aja mau ngomong apa. Kan banyak hal yang sama ini juga dikonfirmasi. Apakah beliau sudah hadir? Kemudian gimana? Oh iya, ntar gue tanya. Sekalian gue tanya ini gara-gara lu nih gitu. Mau bilang kan. Dan memang gara-gara dia ini semua kena nih, termasuk Pak Dilung harus ke sana, mungkin juga Helmi Yahya harus ke sana. Lu kok bayangin karena Ilyas dipanggil kantor pajak, terus sampai sana cuma ditanyain Ferry. Ada apa ini? Ini bang, tentang Ferry. Wah saya nggak tahu. Zaman, lu belum pernah ketemu Ilyas begitu Ilyas bro. Sudah senior gitu, Allah.
Yang jelas Pak Kade tidak akan bilang begini. Loh, kok tanya saya? Nggak bakal. Dia akan menjawab. Tapi bagus juga ya. Itu gue usul ya. Ya. Madilog aja bikin lah. Lo undang semua podcaster. Jadi judulnya podcaster mengadili Ferry Ratuwihin. Jadi podcaster cari di situ gitu. Menjawab pertanyaan gue sekarang. itu seru juga. Tapi kita harus datang ke kantor pajak segala. Tapi habis itu kita juga mesti undang Purbaya biar fair kan. Nah ntar di ultimate-nya Purbaya ketemu Ferry Ratuwihin. Nah harusnya mau Purbaya mau lah ketemu Ferry Ratuwihin tuh. Itu seru bos. Kayak gitu-gitu tuh seru kok. Kita nih orang Indonesia tuh ya melihat hal seperti itu ketawa. Habis itu kan, tuh kok kebayang gak sih apa yang endingnya kalau Ferry Ratuwihin ketemu Purbaya? Yang ada tuh kita rebutan foto pasti sama mereka berdua. Ayo tunggu rame gitu loh. Viewer naik deh. Sekali lah. Karena bagaimanapun tadi. Hidup ini adalah permainan dan sudah gurau gitu. Tapi jangan terlalu sering juga ya kita ngomong gitu. Apalagi di kedengaran sama pejabat pemerintah. Oh iya. Nah, mereka menjadikan tugas-tugas mereka sebagai sudah gurau gitu. Enggak, itu buat Hedi Satrio aja. Menghibur bos. Tekanan hidup ini kan lumayan ya. Jadi kalau kita lagi ditekan-tekan, kita ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan itunya. Ini permainan dan sudah gurau. Sebetulnya kan juga kan banyak bro teori-teori begitu, ayat-ayat begitu tuh Allah sedang menguji hambanya. Terus ada juga ayat yang artinya gini, kenapa ini kan ada jalan lurus menurun, kenapa jalan itu terus yang dipilih, kenapa bukan yang mendaki dengan penuh rintangan gitu, kenapa jalan menurun dan mulus itu yang terus dipilih? Itu kan itu ayat bagus, gua bukan ahli agama ya. Cuma kalau kita ingat-ingat, Rasulullah itu selalu memilih jalan mendaki dan penuh tantangan itu ke Gua Hiro segala macam. Dia kan nggak jalan yang enak gitu. Jadi kalau kita berdua sekarang memilih jalan yang terjal ke atas penuh hambatan, nah itu pasti ujungnya insya Allah ada hal baik yang bisa kita dapatkan tuh. Ini maaf. Karena penuh tantangan itu ya. Ya. Tapi ini juga kita jangan kencang-kencang juga berkali-kali ngomongin ini. Iya jangan bro. Pak Jokowi nanti kecewa. Tol-tolnya nggak banyak dipakai. Iya kan, peran Jawanya nggak bakalan banyak dipakai. Ya Allah. Pak Jokowi itu sekarang lagi deg-degan nggak sih? Deg-degan lah dia. Kalau nggak deg-degan, dia kayak buying time nih nyari-nyari bentuk supaya supaya jasanya beres urusan. Ada ya orang ngurusin ijazah udah lama begini. Negara ada, bukan orang ngurusin. Iya. Ada satu negara ngurusin ijazah. Boleh gue pernah kasih tahu Pak Jokowi itu solusinya. Apa? Bilang aja jasanya hilang. Tadi terbitin baru kan sama UGM. Paling tulisannya kayak gue tuh kan ijazah gue kebanjiran. Yang S1 itu diterbitin baru sama Telkom 4, tapi ya ada tulisannya salinan ijazah. Tapi emang buktinya jelas, gue kuliah, gue ini. Makanya ini anak-anak sekarang, kalau zaman kita dulu kan susah ya, foto-foto di kampus tuh karena terbatas kan. Sekarang handphone ada kameranya. Anak-anak sekarang berfotolah sebanyak-banyaknya sehingga pada saat Anda nanti menjadi pejabat, maka buktinya nyata bahwa Anda kuliah. Bang, makasih Bang. Saya akan mengakhiri pembicaraan kita dengan satu penutup yang serius. Oke. Sobat Madilog, ada sebuah ungkapan dari Louis de Brandeis, Hakim Agung Amerika Serikat yang tetap relevan lebih dari seabad kemudian. Sunlight is said to be the best of the disinfectant. Sinar matahari adalah desinfektan yang terbaik. Maksudnya sederhana, kekuasaan betapapun mulianya tujuan yang diembannya akan tetap membutuhkan cahaya keterbukaan agar terus dipercaya. Begitu pula otoritas perpajakan. Ia memperoleh kewenangan yang besar karena negara membutuhkannya, tetapi justru karena itulah ia harus selalu terbuka terhadap pertanyaan, kritik, dan pengawasan publik. Sebab kepercayaan tidak pernah lahir dari rasa takut, melainkan dari keyakinan bahwa setiap orang diperlakukan dengan ukuran yang sama. Pada akhirnya, perdebatan kali ini bukan semata tentang Profesor Ferry Ratuwihin, bukan pula tentang Direktorat Jenderal Pajak. Yang sedang diperlakukan adalah sesuatu yang lebih besar. Apakah Republik ini ingin membangun kepatuhan warga melalui keadilan atau melalui kekhawatiran? Sebab pajak dapat dipungut dengan kewenangan, tetapi legitimasi negara hanya dapat dipelihara dengan kepercayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.